Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan atau menampilkan hasil kerja kita ya. Baik, seperti pertama-tama, perkenalkan nama saya M. Lutfi Darmawan dan rekan saya. Dan saya Daniel Alingga Putra. Dan saya Raju Ardiansyah. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan langsung disampaikan sama Mas Daniel ya. Silahkan, Mas. Oke, pertama-tama tugasnya adalah buatlah database dengan nama toko online DB dan jalankan SQL script berikut ini. Lalu pertama-tama kita buat database-nya ya. Create database toko online DB database toko online DB, lalu kita jalankan. Nah, ini udah berjalan ya. Itu lalu kita menguse toko online dan DB. Ini use ini digunakan untuk memilih database yang aktif. Nah, toko online ini adalah nama database yang akan kita gunakan. Lalu kita jalankan. Nah, ini sudah aktif ya. Lalu yang ketiga, kita masukkan query yang tadi. Oke, demi menghemat waktu, saya sudah mengetik terlebih dahulu. Ya, ini yaitu creatable. Creatable penjualan produk. ID in auto increment primary key adalah kunci utama akan naik otomatis untuk setiap data baru. Lalu nama produk varchar 100 not null, nama produk maksimal 100 karakter. Kategori produk misalnya elektronik, fashion, dan harga desimal 10,2, yaitu harga produk dengan 2 angka desimal. Jumlah terjual yaitu jumlah unit produk yang terjual. Rating float 2,1, yaitu nilai penilaian produk dibatasi hanya dari 1.0 sampai 5.0, dan tanggal penjualan adalah tanggal produk dijual, dan kota pembeli adalah kota di mana pembeli itu berasal. Lalu kita jalankan. Nah, kalau sudah lalu kita akan melihat tabel ini, yaitu dengan menggunakan dash penjualan produk. Lalu kita jalankan. Mana? Nah, ini adalah tabel yang ini creatable ini. Kalau itu ini jadinya yaitu ini. Lalu selanjutnya lalu kita akan ke ini apa ini. Nah, tugas 1, membuat data baru atau create, tambahkan 3 produk berikut ke dalam tabel penjualan produk. Itu nama, kamera mirrorless, kategori elektronik, harga 7.500, terjual 8, rating 4,7, tanggal 2005, bulan 5, tanggal 10, dan Jakarta, dan lain-lain. Kita masukkan ke dalam tabel berikut ya, yang tadi. Lalu kembali ini. Nah, lalu ini sudah saya siapkan. Itu insert itu untuk menunjukkan bahwa kita ingin menyisipkan data ke dalam tabel penjualan produk. Yang kolom-kolom dalam kurung adalah urutan kolom yang akan diisi.
Lalu kita jalankan. Nah, ini sudah ini. Lalu kalau untuk melihat ini yang sudah dimasukkan tabel, yaitu dengan select from penjualan produk. Ini select from penjualan produk. Ini select kita kata kunci untuk mengambil data dari tabel. Lalu bintang ini artinya semua kolom akan ditampilkan. From penjualan produk itu menunjukkan bahwa data diambil dari tabel penjualan produk. Lalu kita jalankan. Nah, ini kamera celana jin ini dari sini dimasukkan ke tabel. Lalu Baik, untuk tugas yang kedua ini saya lanjutkan ya. Saya buka dulu untuk tugasnya. Nah, ini kita harus menampilkan produk dengan kriteria sebagai berikut. Dari kategori elektronik, terjual dari 10 unit, rating minimal 4,5 dan harus diurutkan berdasarkan harga tertinggi ke terendah. Nah, untuk query yang sebelumnya kan belum ada nih. Jadi kita harus menambahkan dulu ya. Oke, kita ke workbench dulu. Nah, di sini kita kopikan saja yang di atas ya untuk formatnya. Sebentar. Nah, ini kita ambil aja yang atas sendiri biar tidak dirubah semuanya ya. Oke, oke, di copy dulu. Nah, setelah itu kita pastekan. Nah, kita rubah saja ya. Yang pertama itu kita rubah ke kamera dulu. Kita ganti menjadi laptop. Oke, bentar. Kita ganti menjadi laptop. Setelah itu kita ganti apa itu namanya harganya ya. Kita ganti ke harga menjadi 9 juta ya. Oke, kita ganti ke 9 juta. Lalu kita ganti juga penjualannya. Jumlah terjual ya termasuk saya. Itu ganti yang ke 11 saja biar memenuhi kriteria yang tadi. Lalu ratingnya kita ubah ke 4,9 biar beda dari yang lain. Nah, jangan lupa tanggalnya dari 10 kita ubah ke 11 saja ya. Oke, kita ubah dulu ke 11 dan untuk kota atau tempat kita ganti ke Banyuwangi. Baik, setelah itu kita jalankan untuk meng-save produknya tadi ya. Jangan lupa titik koma. Produk berhasil dijalankan. Kita apa itu namanya? Kita harus menampilkan produknya ya. Kita jalankan dulu. Setelah sudah terjalankan, kita ketik saja. Yang tadi kayaknya sudah ada ya. Apa itu namanya? Select. Select from penjualan produk. Nah, itu ada. Nah, ini dia. Kita run jalannya. Kita jalankan ya untuk melihat tabelnya apakah sudah berhasil kita buat. Nah, ini sudah ada ya. Yang paling nomor 4 itu laptop dengan kategori elektronik dengan harga 4 juta. Sorry, harga 9 juta. Lalu jumlah terjualnya adalah 11 dengan rating 4,9. Untuk tanggalnya kita rubah ke 11 dan kotanya ke Banyuwangi ya. Baik, untuk ini berarti kita sudah berhasil menjalankan ya untuk query-nya. Setelah program tadi sudah atau query tadi sudah dibuat, kita harus menampilkan ya dengan cara ini sudah ada codingan, sudah ada query-nya ya. Tinggal kita lengkapi saja. Untuk yang pertama itu ada where, di mana kategori produk yaitu adalah elektronik. Kita isi elektronik ya. Elektronik, oke. Dan jumlah terjualnya kita kasih kurang dari 10 ya. Lebih dari 10, sorry. Maksud saya lebih dari 10. Lalu ratingnya 4,5 ya tadi sesuai ketentuan. Nah, setelah itu baru bisa kita jalankan ya untuk menampilkan hasilnya. Nah, apakah tampil? Nah, bisa dilihat ya. Untuk tabelnya sudah tampil ya dengan ketentuan yang ada di soal tadi. Mungkin cukup di sini saja. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk tugas ketiga, saya paparkan memperbarui data update.
lakukan update pada data dengan ketentuan naikkan harga sebesar 10% untuk semua produk pada kategori fashion. Terus rubah rating produk celana jeans menjadi 4.5. Kita pergi ke workbench. Ya. Terus kita ketik set SKL save update. Jadi salah ya. SKL update sama dengan 0 titik koma. Nah, ini fungsinya yaitu melindungi data dari perubahan yang tidak disengaja. Misalnya jika kita mencoba menjalani perintah update atau delete tanpa kondisi yang jelas atau tanpa menggunakan kolom kunci seperti primer key, sistem akan memblokir perintah tersebut. Nah, terus kita blok untuk mengupdate selanjutnya. Nah, blok di tabel sudah ini ya, sudah dinonaktifkan sementara untuk perintah. Selanjutnya biar videonya cepat, mungkin langsung aja. Terus menaikkan harga semua produk fashion. Ya, kita jelaskan update produk penjual, yaitu kita memberitahu database bahwa kita ingin mengubah data dalam tabel penjualan produk. Nah, terus untuk set harga kali 1.10, fungsinya yaitu menaikkan harga semua produk dalam kategori fashion sebesar 10.000. Contohnya, harga celana jeans sebelumnya yaitu 250.000, setelah diupdate yaitu 275.000. Nah, ini seperti itu. Nah, untuk where kategori produk itu hanya produk dengan kategori fashion yang diupdate. Misalnya celana jeans apa elektronik itu bisa diupdate di fashion tersebut. Terus untuk update rating celana jeans, terus update penjual produk, kita masih bekerja di tabel yang sama, fungsinya seperti itu ya. Terus yang set rating sama dengan 4.5 itu fungsinya mengubah rating produk celana jeans dari awalnya 4.2 menjadi 4.5. Tujuannya meningkatkan reputasi produk di mata pembeli. Nah, terus bawahnya where nama produk celana jeans ya, yang tadi saya jelaskan, memastikan hanya celana jeans yang diupdate. Nah, terus kita jalankan program tersebut, kita jalankan. Nah, terus kita blok select from untuk melihat hasilnya. Seperti yang di tabel bawah itu, celana jas yang awalnya 250 menjadi 275.000. Baik, tugas yang keempat ini akan saya lanjutkan ya, yaitu kita harus menghapus data dengan kriteria di bawah yang ratingnya kurang dari 3,5. Nah, ini dia. Nah, kita cek dulu ya yang kurang dari 3,5 itu apa di sini. Tadi saya sudah tampilkan ya. Di sini kita cek ada Blender ya. Jadi kita caranya dengan cara delete, ketik delete ya. Ketik delete.
from from penjualan produk. Setelah itu kita enter, ketik where, kita ketik where, rating kurang dari 3,5. Jangan lupa titik koma, setelah itu bisa kita jalankan ya. Dengan kita blok dulu agar tidak tercampur. Nah, kita jalankan. Oke, apakah sudah jalan? Wah, sudah jalan ya. Lalu kita tampilkan lagi tabelnya dengan cara select. Nah, ini tadi kita kopikan dari sini saja ya. Dengan cara select bintang from penjualan produk. Lalu kita jalankan untuk menampilkan tabelnya ya. Apakah tabelnya sudah tampil? Nah, tadi kan sudah hilang ya. Nanti ada blender di sini dengan rating 2,5 kalau nggak salah. Ini sudah hilang ya sekarang. Berarti program yang sudah kita buat ataupun query yang sudah kita buat sudah berhasil ya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ya. Dan lalu yang kelima yaitu operasi gabungan CRUD. Buat produk baru nama mousepad gaming kategori aksesoris, harganya 150.000, terjual 20, ratingnya 4,3, tanggal tanggal 2025 bulan 5 tanggal 11, dan kodenya di Yogyakarta. Nah, lalu kita buat, lalu kita salin aja di mana. Nah, yang ini salin. Mousepad gaming aksesoris, harganya 150.000, satu satu 150.000, terjual 20, ratingnya 4,3, tanggalnya bulan 5 11 Jakarta. Jakarta. Nah, ini sudah. Lalu kita jalankan. Nah, ini sudah ya. Lalu kita akan lihat ini apa udah masuk. Mana tadi? Ini select from penjualan produk untuk melihatnya. Nah, di sini sudah ada mousepad Kimang kategori aksesoris, harganya 150.000. Lalu kita ke soal nomor 2, yaitu update harga produk tersebut menjadi 175.000. Itu update-nya. Itu update-nya adalah update penjualan produk, set harga sama dengan 175.000. Lalu where name, where nama sama produknya yang akan dirubah harganya, yaitu mousepad Kimang. Mousepad gaming. Nah, ini sudah ya, update itu memperbarui harga yang dari 150 ke 175.000. Lalu namanya yang daftar adalah nama produknya mousepad
gaming, lalu kita blok untuk mengupdate. Nah, ini sudah diupdate ya. Kita lihat harganya 150, apakah berubah? Di select from penjualan produk. Nah, ini sudah berubah, yang dari 150 ke 175.000. Lalu yang ketiga itu tampilkan semua produk aksesoris beserta total pendapatan, harga kali jumlah terjual. Oke, codingannya. Nah, dan ini codingannya yaitu select 6 produk, kategori produk, harga, jumlah terjual, harga kali jumlah terjual, as total pendapatan dari penjualan produk, yaitu di kategori produk yaitu aksesoris. Itu lalu kita jalankan. Nah, ini sudah ya. Nah, produknya mousepad gaming, kategori produknya aksesoris, harganya 175.000, jumlah terjual 20, total pendapatannya adalah 20 itu 20 berarti 35 juta. 3.500.000. Nah, yang lalu ke soal yang keempat, hapus produk tersebut. Untuk menghapusnya yaitu delete. Delete from penjualan produk where kategori produk sama dengan aksesoris. Nah, jadi untuk menghapus dari penjualan produk, yang dihapus adalah kategori produk yang bernama aksesoris. Jalankan. Nah, ini untuk berjalan ya. Lalu kita lihat apakah sudah dihapus. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah nggak ada ya mousepad gamingnya. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk penjelasan dari kita. Jika ada salah kata ataupun program yang kurang sempurna, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dalam